Di Indonesia tidak jarang kita melihat politisi yang tiba-tiba dijadikan sasaran tembak karena alasan yang entah bagaimana bisa dibuat. Buat Gibran, putra Jokowi, adalah contoh nyata dari hal itu. Semuanya dimulai dengan sebutan bocil dan anak kemarin sore yang begitu sering dipakai untuk merendahkan kemampuan Gibran. Sebagai figur muda yang mulai menanjak, serangan itu seolah menjadi hal yang wajar, bahkan mungkin sudah diprediksi. Namun kini serangan itu bukan hanya soal meremehkan, melainkan juga soal mengerahkan segala cara untuk menjatuhkan. Kita mungkin bisa membayangkan serangan terhadap Gibran sebagai sebuah gelombang besar. Dimulai dengan riak kecil yang bisa dianggap sepele, seperti menyebutnya bocil. Namun semakin hari gelombang itu tumbuh semakin besar dan semakin sulit untuk dibendung. Orang-orang yang dulu meremehkan kini terpaksa menatapnya dengan cemas. Apa yang mereka tidak duga adalah serangan itu justru menguatkan Gibran. Serangan-serangan itulah yang menciptakan ruang bagi Gibran untuk tumbuh lebih besar, lebih kuat dan lebih matang. Tapi inilah ironi dalam politik Indonesia. Mereka yang menyerang bukan hanya menunjukkan kebencian, tetapi juga ketakutan. Ketakutan akan perubahan, ketakutan akan kekuatan baru yang tidak bisa dikendalikan, dan ketakutan akan pemimpin yang bahkan lebih tangguh dari yang mereka kira. Serangan terhadap Gibran, yang dulunya hanya sebutan bocil, kini berlanjut dengan tuduhan konstitusional yang tidak jelas dasarnya. MK sudah mengeluarkan keputusan bahwa Gibran memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Tapi masih saja ada yang berusaha memutarbalikkan fakta. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Apakah mereka berharap Gibran akan mundur dengan membawa kekalahan? Tentu tidak. Semua serangan ini justru menjadi bahan bakar yang menggerakkan Gibran maju langkah demi langkah. Seperti halnya dalam cerita Mahabharata, serangan terhadap Gatot Kaca yang dibuat dengan tujuan untuk menghancurkannya, justru mengubahnya menjadi satria yang lebih kuat. Begitu juga Gibran, yang meskipun dihujani berbagai tuduhan dan serangan, semakin terlihat jelas bahwa ia tidak hanya sekedar bocil. Dia adalah seorang pemimpin yang siap untuk membawa perubahan. Di sisi lain, kita harus mempertanyakan motif dari mereka yang menyerang Gibran. Siapa mereka yang begitu keras berusaha menjatuhkan anak muda ini? Adakah mereka benar-benar khawatir dengan kemampuannya? Ataukah ada motif lain di balik semua ini? Mari kita lihat sejenak ke arah Marwarar Sirait yang sempat membuat heboh dengan tidak mencantumkan foto wakil presiden di samping presiden dalam laporannya ke DPR. Sikap itu kemudian memicu spekulasi. Ada yang mengatakan dia meremehkan Gibran, ada yang bilang dia ingin mengadu Gibran dengan Prabowo. Dan tentu saja, ada yang menyebut ini semua bagian dari perintah PDIP. Tapi siapa yang benar-benar tahu? Mungkin saja Marwarar Sirait sadar betul bahwa Gibran adalah sosok yang sangat berpotensi. Dia paham bahwa serangan dan penghinaan hanya akan membuat Gibran semakin kuat. Kita sering mendengar bahwa serangan, hinaan, dan tuduhan adalah vitamin bagi para pemimpin yang tangguh. Justru dengan segala cemoohan itulah, mereka belajar untuk tetap berdiri kokoh, lebih bijak, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jika kita lihat dari sisi ini, serangan terhadap Gibran bukanlah sebuah usaha untuk menjatuhkannya, melainkan cara tak langsung untuk membentuknya menjadi sosok yang lebih besar. Gibran dalam banyak hal sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan oleh mereka. Lalu bagaimana dengan Jokowi? Apakah serangan-serangan terhadap anaknya akan ada reaksi sebagai mantan presiden?
Jokowi dengan segala pengalaman politiknya tentunya tahu bagaimana cara mengelola serangan seperti ini. Justru serangan-serangan ini adalah kesempatan bagi Jokowi dan Gibran untuk belajar, berkembang dan menjadi lebih kuat. Seperti dalam film Hall, di mana Bruce Banner justru semakin kuat ketika dihujani dengan serangan. Serangan-serangan ini, meskipun tampak merugikan, justru memberi mereka energi tambahan. Apa yang tidak mereka sadari adalah, serangan itu menjadi sumber kekuatan baru bagi Jokowi dan Gibran. Mereka menjadi lebih tahan banting, lebih cerdas, lebih siap menghadapi segala bentuk provokasi yang datang. Ini adalah bentuk kegagalan politik dari mereka yang menganggap serangan-serangan ini akan berhasil menghentikan Gibran. Karena pada kenyataannya, setiap serangan justru menjadikannya lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap untuk memimpin. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan menyerang, mereka bisa meruntuhkan Gibran. Tapi kenyataannya, serangan itu hanya menambah bahan bakar yang menyulut semangatnya untuk maju. Apa yang terjadi selanjutnya? Saya rasa Gibran akan terus tumbuh menjadi pemimpin yang tidak hanya sekedar penerus, tetapi juga pemimpin yang membawa perubahan besar. Dalam politik, kita sering melihat bagaimana serangan-serangan ini tak lebih dari sekedar upaya untuk menjaga status quo. Tetapi di tangan orang-orang seperti Gibran, serangan itu akan menjadi senjata untuk menghancurkan mereka yang tidak bisa menerima perubahan. Pada akhirnya, serangan terhadap Gibran ini adalah tanda ketakutan dari mereka yang masih terjebak dalam pola lama. Dan seperti yang sudah terbukti, semakin mereka menyerang, semakin Gibran dan Jokowi menjadi lebih tangguh. Inilah ironi yang tak bisa disangkal dalam dunia politik kita. Serangan terhadap Gibran hanya membuatnya menjadi pemimpin yang lebih kuat, lebih berpotensi, dan lebih siap untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan begitulah, di tengah hiruk-pikuk politik yang tak ada habisnya, kita kembali pada pertanyaan mendasar. Apakah ini tentang negara dan masa depan bangsa, ataukah hanya soal perebutan kekuasaan? Jika kita berpikir lebih dalam, serangan terhadap Gibran bukan hanya sekedar cemoohan kosong. Itu adalah sebuah taktik yang sengaja dipakai untuk memperlambat laju perubahan. Tetapi sekali lagi, strategi ini malah mempercepat proses pembentukan sosok pemimpin yang lebih tangguh. Mereka yang menyerang Gibran mengira serangan itu akan melemahkannya. Padahal sebaliknya, serangan itu hanya menjadikan Gibran lebih bersinar. Begitu jelas terlihat bahwa serangan itu lebih kepada upaya menggembosi perubahan daripada sekadar menghentikan seorang individu. Lalu, apakah kita benar-benar melihat pertarungan politik di balik semua ini? Tentu saja, ini bukan sekadar soal siapa yang pantas menjadi wakil presiden. Ini lebih besar dari itu. Ini adalah pertarungan antara mereka yang ingin mempertahankan sistem yang sudah ada dan mereka yang ingin menciptakan sistem baru yang lebih inklusif, lebih transparan, dan lebih berorientasi pada rakyat. Gibran bukan hanya mewakili anak muda yang dianggap sebagai bocil, yang bisa dipandang sebelah mata, tetapi dia juga mewakili harapan banyak orang yang lelah dengan sistem lama, yang penuh dengan kepentingan politik sempit. Apa yang dimiliki Gibran yang mereka coba serang adalah potensi untuk mengubah wajah politik Indonesia. Banyak yang meremehkan perubahan yang ia bawa, padahal seperti yang kita lihat di Solo, ia berhasil mengubah kota yang dulunya dikenal sebagai kota intoleran menjadi kota yang lebih ramah, lebih toleran. Dengan tingkat toleransi yang menduduki peringkat keempat tertinggi di Indonesia. Ini bukan prestasi kecil. Namun mereka yang menganggap Gibran hanya sebagai bocil tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang muda seperti dia bisa mengubah segalanya dengan cara yang lebih cerdas dan lebih inklusif. Namun, inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua.
Ketika kita terus melihat serangan-serangan seperti ini, kita harus ingat bahwa mereka yang menyerang adalah mereka yang takut akan perubahan. Mereka yang berusaha menghentikan Gibran bukan karena mereka khawatir Indonesia akan kacau, tetapi karena mereka khawatir dengan potensi perubahan yang bisa membalikan kekuasaan yang dinikmati selama ini. Serangan terhadap Gibran adalah refleksi dari ketakutan mereka akan masa depan yang tidak bisa mereka kendalikan. Lihatlah, setiap serangan itu hanya menguatkan Gibran dan Jokowi. Kita bisa lihat dengan jelas Gibran semakin matang, semakin siap, dan semakin berani menjawab tantangan-tantangan itu. Setiap tuduhan dan cemoohan tidak hanya menambah kekuatan dalam diri Gibran, tetapi juga mengungkapkan ketidakmampuan pihak yang menyerangnya untuk berpikir lebih strategis. Mereka terlalu sibuk mencari celah untuk menjatuhkan. Padahal mereka lupa bahwa dalam politik, serangan hanya akan mengubah siapa yang diserang menjadi lebih kuat. Kita harus berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita ingin terus terjebak dalam pola serangan dan pembelaan yang tidak ada habisnya ini? Apakah kita ingin terus membiarkan permainan politik kotor ini mempengaruhi masa depan bangsa kita? Jika kita terus seperti ini, kita akan kehilangan fokus pada yang lebih penting. Bagaimana menciptakan sistem yang benar-benar mengutamakan rakyat dan bukan sekadar kepentingan segelintir orang. Gibran meskipun terjebak dalam segala bentuk serangan, justru membawa pesan bahwa sistem politik ini perlu disegarkan dengan darah muda yang lebih berani, lebih transparan, dan lebih fokus pada rakyat. Kita sebagai rakyat juga harus mulai berpikir lebih kritis. Serangan terhadap Gibran adalah gambaran nyata dari dinamika politik yang penuh dengan permainan dan intrik. Namun kita harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh narasi yang dibangun oleh mereka yang terjebak dalam permainan politik lama. Gibran adalah salah satu sosok yang bisa menjadi alternatif. Dan serangan yang terus-menerus itu hanya akan membuatnya lebih tangguh dalam menghadapi tantangan besar yang ada di depan. Politik Indonesia memang penuh dengan kejutan. Tapi satu hal yang pasti, serangan yang terus-menerus justru akan mempercepat proses pembentukan pemimpin yang lebih kuat dan lebih siap untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Gibran mungkin dianggap bocil oleh mereka yang takut perubahan. Tapi mungkin bocil ini akan menjadi sosok yang lebih besar, lebih kuat dan lebih bijaksana daripada mereka yang menganggapnya sepele. Dan itu adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. Serangan terhadap Gibran yang awalnya dianggap sebagai hal sepele dan hanya angin lalu, kini semakin mengungkapkan ketakutan mendalam dari para elit politik yang terancam posisi dan kekuasaan mereka. Gibran bukan hanya seorang bocil yang bisa dijadikan bahan olok-olok. Ia adalah simbol dari perubahan yang tak terelakkan. Sebagai anak muda yang tumbuh di tengah sistem yang penuh dengan intrik, Gibran mewakili ancaman terhadap status quo yang selama ini mengakar kuat di tanah air. Mereka yang menganggap dirinya sebagai penjaga sistem politik yang telah mapan, terjebak dalam ketakutan akan kemunculan pemimpin yang lebih gesit, lebih cerdas, dan lebih berorientasi pada rakyat. Dan di sini lahir ironi terbesar. Mereka yang menyerang Gibran justru memberi bahan bakar bagi kebangkitan politiknya. Kita harus memperhatikan satu hal dengan seksama. Politik Indonesia tidak lagi bisa dikuasai dengan cara yang lama, dengan pola yang sudah usang. Mereka yang menggunakan cara-cara jahat untuk menjatuhkan Gibran berusaha untuk mempertahankan cara-cara lama yang penuh dengan pembusukan, manipulasi, dan intrik kotor. Mereka tidak ingin perubahan terjadi, karena perubahan adalah ancaman nyata bagi kenyamanan mereka. Mereka lebih memilih untuk merendahkan Gibran, berusaha menguburnya dengan cemoohan, hinaan, dan serangan-serangan berbau politik identitas yang usang. Mereka
berusaha menciptakan narasi yang seolah-olah Gibran tidak layak. Tetapi semua itu adalah upaya sia-sia untuk menahan gelombang perubahan yang sudah terlalu besar untuk dibendung. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Mereka takut karena mereka tahu persis bahwa Gibran bukan sekedar penerus, tetapi dia adalah simbol dari generasi baru yang lebih siap, lebih gesit, dan lebih memiliki pemahaman tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat. Di balik serangan yang terus-menerus, ada ketakutan mendalam bahwa Gibran bisa memecahkan kebekuan politik yang sudah terlalu lama mengikat Indonesia dalam tradisi kekuasaan yang tertutup dan eksklusif. Mereka yang terus-menerus menyerang Gibran, meski sudah ada keputusan hukum yang membenarkan pencalonannya, justru memperlihatkan betapa mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa politik Indonesia butuh wajah baru yang lebih responsif dan lebih dekat dengan rakyat. Mereka yang terjebak dalam sistem lama yang sudah gagal memberikan solusi nyata bagi masyarakat tidak punya pilihan selain mencoba menekan, memfitnah dan menghalangi Gibran dengan segala cara. Lihatlah bagaimana mereka berusaha memanfaatkan segala isu, dari tuduhan konstitusional yang melenceng hingga upaya menciptakan jarak antara Gibran dan Prabowo. Semua itu adalah taktik untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Gibran semakin kuat, semakin solid, dan semakin siap untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih berpengaruh daripada yang bisa mereka bayangkan. Bahkan Mahfud MD, rival Gibran, yang dulunya pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, telah menyatakan bahwa pencalonan Gibran sah secara hukum. Itu bukan hanya pengakuan dari seorang politisi, tetapi sebuah pengakuan dari seorang yang tahu persis bagaimana sistem ini bekerja. Tapi sekali lagi, para pengecut ini tak peduli dengan hukum atau keadilan. Mereka hanya peduli pada satu hal: mempertahankan kekuasaan mereka. Dan bagaimana dengan Marwara Sirait? Mengapa ia tidak mencantumkan foto wakil presiden di laporannya ke DPR? Apakah ini hanya kesalahan teknis atau ada niat terselubung di balik tindakan tersebut? Tidak bisa dipungkiri, banyak orang yang mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah taktik untuk merendahkan Gibran? Ada yang mengatakan bahwa ini adalah cara untuk mengadu Gibran dengan Prabowo, memanfaatkan ketegangan politik untuk memecah belah kekuatan yang ada. Namun kita harus melihat lebih dalam. Marwara Sirait adalah bagian dari sistem yang sama, dan dia pasti tahu persis apa yang sedang terjadi. Sebagai bagian dari partai yang memiliki pengaruh besar, tindakan ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk menguji seberapa besar Gibran bisa bertahan di bawah tekanan. Mereka ingin melihat apakah Gibran cukup kuat untuk menghadapi serangan-serangan kecil ini sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar. Ironisnya, serangan terhadap Gibran justru memperlihatkan kelemahan mereka yang menyerang. Mereka tidak punya visi yang jelas untuk masa depan Indonesia selain menjaga kekuasaan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat, tidak peduli dengan masa depan bangsa. Mereka hanya peduli pada siapa yang berhak duduk di kursi kekuasaan, tanpa melihat apakah orang tersebut layak atau tidak. Mereka hanya menginginkan status quo yang tidak menguntungkan bagi rakyat. Sementara itu, Gibran meskipun dihadapkan dengan serangan bertubi-tubi, semakin terlihat sebagai pemimpin yang tangguh, yang mampu menghadapi segala tantangan dengan kepala dingin. Namun ini bukan hanya soal Gibran. Ini adalah soal masa depan Indonesia. Jika kita terus terjebak dalam perdebatan tak berguna tentang siapa yang pantas
atau tidak pantas menjadi pemimpin, kita akan kehilangan kesempatan untuk membangun negara yang lebih baik. Gibran justru menjadi simbol perlawanan terhadap mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara lama yang korup dan tidak transparan. Kita tidak bisa lagi membiarkan elit-elit politik yang sudah terjebak dalam zona nyaman mereka terus-menerus mengatur kehidupan kita. Gibran adalah contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin, meskipun dihadapkan dengan segala bentuk perlawanan. Dan kita sebagai rakyat harus mulai berpikir lebih kritis. Apakah kita akan terus membiarkan kekuasaan tetap berada di tangan mereka yang tidak peduli dengan kita? Atau kita akan mendukung generasi baru yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Serangan terhadap Gibran bukan hanya taktik politik, tetapi juga cermin dari ketakutan dan kebuntuan dari mereka yang terlalu nyaman dalam kekuasaan. Dan jika kita ingin melihat perubahan yang sesungguhnya, kita harus mulai berani mendukung mereka yang berani menghadapinya. Gibran mungkin dianggap bocil oleh mereka yang takut perubahan, tetapi mungkin bocil ini akan menjadi sosok yang jauh lebih besar daripada siapapun yang pernah meremehkannya. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita renungkan dengan serius. Kita lihat lagi apa yang terjadi di balik semua ini. Di tengah gencarnya serangan yang diarahkan pada Gibran, kita mulai menyadari satu hal yang tak bisa disembunyikan. Mereka yang menganggap dirinya sebagai penjaga moralitas, penjaga sistem, penjaga nilai-nilai bangsa, pada kenyataannya hanyalah penjaga kepentingan pribadi. Mereka yang terus menyerang Gibran dengan segala cara, lebih takut pada potensi perubahan yang dia bawa, daripada ketidakpastian masa depan Indonesia itu sendiri. Mereka lebih memilih menahan pergerakan roda perubahan, daripada membuka ruang bagi generasi muda untuk tampil dan memberikan kontribusi nyata. Lihatlah, serangan demi serangan yang datang dari segala penjuru. Setiap kali Gibran berhasil melewati satu tantangan, mereka segera menemukan cara baru untuk menekannya. Mereka berharap bahwa dengan menambah tekanan, mereka bisa menghentikan laju Gibran yang semakin tak terhentikan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Serangan-serangan itu justru menjadikan Gibran semakin kuat, semakin dipertimbangkan, semakin dilihat sebagai sosok yang harus diperhitungkan di masa depan. Mereka yang terus mencoba menjatuhkan Gibran malah semakin memperlihatkan betapa mereka begitu takut dengan ide perubahan yang dia bawa. Ini bukan lagi soal siapa yang layak atau tidak layak memimpin. Ini sudah menjadi soal, apakah kita masih ingin terus dipimpin oleh mereka yang terjebak dalam pola-pola lama yang sudah usang? Ataukah kita ingin membuka jalan bagi pemimpin yang lebih segar, lebih jujur, dan lebih berani? Mereka yang menilai Gibran hanya berdasarkan usia atau hanya berdasarkan fakta bahwa dia adalah anak presiden, telah gagal melihat kualitas dirinya yang sebenarnya. Mereka terjebak dalam cara berpikir sempit yang menilai seorang pemimpin hanya berdasarkan siapa orang tuanya, bukan pada apa yang telah dia capai atau bagaimana dia menjalankan amanah yang diberikan. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat yang berhak memilih pemimpin mereka sendiri tanpa terhalang oleh garis keturunan. Ironis bukan? Di saat kita memanggil diri kita sebagai negara demokrasi, serangan terhadap Gibran justru mengungkapkan ketidakmampuan sebagian elit untuk menerima kenyataan bahwa rakyat bisa memilih pemimpin berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan siapa yang punya kekuasaan politik. Mereka yang takut kehilangan kekuasaan tidak hanya meremehkan potensi Gibran, tetapi juga meremehkan kemampuan rakyat untuk memilih dan memilah pemimpin yang tepat. Mereka berusaha menciptakan narasi bahwa Gibran tidak cukup matang, tidak cukup berpengalaman, padahal mereka sendiri dengan segala gelar dan usia yang lebih matang
tak pernah mampu membawa perubahan yang signifikan. Serangan terhadap Gibran jelas lebih dari sekedar serangan pribadi. Ini adalah serangan terhadap setiap pemimpin muda yang berani melangkah keluar dari bayang-bayang sistem lama dan mencoba untuk memperkenalkan cara-cara baru yang lebih terbuka dan lebih sesuai dengan zaman. Di balik serangan-serangan itu, ada ketakutan bahwa jika Gibran berhasil, maka itu akan membuka pintu bagi lebih banyak pemimpin muda yang lebih kritis, lebih inovatif, dan lebih berani. Dan ini adalah hal yang paling ditakuti oleh mereka yang sudah terlalu nyaman dalam kekuasaan mereka. Kita sebagai masyarakat perlu lebih cerdas. Tidak cukup hanya terjebak dalam polemik yang dibuat oleh mereka yang tidak ingin berubah. Kita perlu melihat lebih dalam lagi. Apa yang sebenarnya ingin kita capai sebagai bangsa? Apakah kita ingin terus terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif, yang hanya mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang lebih besar, seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kemiskinan yang masih melanda banyak daerah di Indonesia? Apakah kita ingin mempertahankan sistem yang hanya melayani kepentingan segelintir orang? Ataukah kita ingin menciptakan sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat, yang menghargai potensi setiap individu tanpa memandang latar belakang? Gibran, meskipun serangannya begitu intens, kini mulai menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin masa depan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang berakar dalam sistem lama. Setiap cemoohan yang dia terima, setiap tuduhan yang dilontarkan, hanya menjadikan dia lebih kuat. Seperti yang kita lihat, semakin keras serangan itu, semakin besar dukungan yang dia terima. Ini adalah fenomena yang sering terjadi dalam politik. Ketika seseorang dianggap sebagai ancaman, serangan-serangan itu justru memperlihatkan ketakutan pihak lawan dan semakin mempertegas bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memimpin negeri ini. Kini, yang perlu kita lakukan adalah berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita akan terus memberikan panggung bagi mereka yang hanya bisa mengandalkan manipulasi dan penghinaan? Apakah kita akan terus membiarkan politik ini didominasi oleh mereka yang lebih sibuk berperang secara kotor daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat? Atau kita akan mendukung perubahan, mendukung sosok-sosok seperti Gibran yang bisa membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik?